teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 untuk mata kuliah dasar-dasar pemrograman teori dari kelas 1B D4 Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 5 akan menyampaikan salah satu materi dari salah satu jenis algoritma searching, yaitu sequential searching. Nah, materi ini akan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pengertian dan fungsi, cara kerja, kegunaan, serta contoh implementasi. Materi ini juga akan disampaikan oleh Alia Ardani, Zikra Al-Gufron, Firliana Febrina, dan Gaisan Hoirul. Untuk itu, yuk kita ketahui apa itu sequential searching. Halo teman-teman semuanya, aku Alia. Di sini aku akan menjelaskan salah satu bagian dari materi sequential searching. Aku akan menjelaskan tentang definisi, konsep, serta fungsi. Untuk itu, yuk langsung aja kita cari tahu apa itu sequential searching. Nah, teman-teman, sebelum aku menjelaskan tentang sequential searching, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu searching dalam algoritma. Jadi, searching dalam algoritma berarti proses pencarian data atau elemen tertentu di dalam suatu struktur data seperti array yang tujuannya adalah untuk menemukan posisi atau indeks dari elemen yang dicari atau menentukan bahwa elemen tersebut tidak ada dalam kumpulan data. Jadi teman-teman, searching dalam algoritma ini berarti ketika kita ingin mencari sebuah elemen atau sebuah data dalam sekumpulan data yang mana nanti hanya akan menghasilkan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, jika kita berhasil menemukan data yang ingin kita cari pada kumpulan data tersebut, maka kita akan mengetahui di mana letak posisi data tersebut. Nah, kemungkinan yang kedua, ketika kita telah mencari pada kumpulan data, tetapi data yang kita inginkan tidak ditemukan, maka dapat disimpulkan bahwa data yang kita cari tidak ada pada dalam sekumpulan data tersebut. Nah, teman-teman, searching dalam algoritma ini banyak jenisnya. Bukan hanya sequential search, tapi ada binary, ada juga eksponensial. Cuman, pada kali ini, kelompok 5 hanya fokus pada pembahasan sequential search. Jadi, sequential search atau linear search dengan arti bahasa Indonesianya pencarian berurutan adalah teknik pencarian data yang dilakukan dengan cara membandingkan setiap elemen data satu per satu, mulai dari elemen pertama hingga elemen yang dicari ditemukan. Proses ini terus berlanjut hingga data ditemukan atau seluruh elemen telah diperiksa. Kalau sudah sampai elemen terakhir dan ternyata data belum ditemukan, maka algoritma tersebut akan berhenti dan menghasilkan output data tidak ditemukan. Jadi, sequential searching ini adalah proses di mana ketika kita ingin mencari sebuah data atau sebuah elemen dalam sekumpulan data dengan cara membandingkannya secara satu persatu, dimulai dari data yang pertama. Nah, proses ini akan terus berjalan hingga kita berhasil menemukan data yang kita inginkan. Tetapi, jika kita terus mencari dan kita tidak menemukan data yang kita inginkan, maka proses ini akan terus berjalan sampai data terakhir. Sehingga nantinya, apabila sudah sampai data terakhir dan ternyata elemen yang kita mau cari juga belum ketemu, maka algoritma tersebut ini akan menghasilkan output data tidak ditemukan. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui beberapa tentang sequential searching. Jadi, sequential searching ini merupakan algoritma searching paling sederhana. Kenapa paling sederhana? Karena sifatnya yang hanya membandingkan antara data yang ada dengan data yang ingin kita cari. Sehingga sekumpulan data yang ada itu tidak perlu harus terstruktur atau terurut. Jadi, walaupun kumpulan data tersebut sifatnya acak, kita bisa langsung melakukan pencarian dengan cara membandingkan itu. Nah, maka dari itu, mengapa sequential searching ini dikatakan algoritma searching paling sederhana? Yang kedua adalah kata kunci
K. Jadi dalam algoritma, apabila teman-teman menemukan tulisan K, maka bisa dibilang bahwasannya itu adalah nilai atau data yang ingin kita cari. Misalnya kita ingin mencari angka 3 dalam suatu sekumpulan data. Nah, maka K-nya sama dengan 3. Nah, itu dia beberapa hal yang harus kita ketahui tentang sequential searching. Nah, jadi teman-teman, tadi telah aku sampaikan tentang definisi dari sequential searching. Selanjutnya, aku akan menyampaikan tentang konsep atau gambaran dari sequential searching ini secara sederhana. Nah, sebenarnya kalau kita amati dalam kehidupan sehari-hari, algoritma sequential searching ini sering banget kita jalani. Mungkin salah satunya yang pernah kita alami yaitu tentang kita ingin memakan salah satu rasa dari kumpulan banyaknya rasa permen. Nah, aku contohkan, aku punya satu kantong permen dengan isi 3 rasa, yaitu melon, coklat, dan strawberry. Aku mau mencoba permen rasa strawberry. Maka, sebagai manusia, hal yang pertama aku lakukan adalah membuka bungkus permen, lalu melihat ke dalamnya. Nah, apabila ada rasa strawberry dengan warna bungkus pink, maka aku langsung mengambil permen tersebut dan langsung memakannya. Tetapi dalam komputer prosesnya tidak seperti itu. Dalam komputer, hal yang pertama adalah kita lakukan adalah mengambil permen yang pertama. Anggap saja permen pertama ini rasa coklat. Tentu, permen pertama ini tidak akan sesuai dengan permen yang kita cari. Maka selanjutnya, kita adalah mengambil permen yang kedua. Kita mengecek permen yang kedua. Ternyata permen kedua merupakan rasa melon. Gak sesuai lagi dengan permen yang kita cari, yang kita inginkan. Kita ambil lagi permen yang ketiga. Gak sesuai juga. Ambil lagi permen yang keempat, gak sesuai juga. Kita terus melakukan pengambilan permen hingga akhirnya permen yang kita cari itu ditemukan. Tetapi apabila ketika kita terus melakukan pencarian hingga di permen terakhir dan saat permen terakhir dicek itu bukan permen yang kita cari, maka dapat disimpulkan bahwa permen yang kita cari itu gak ada dalam bungkus tersebut atau sudah habis. Nah, itulah mungkin gambaran tentang algoritma sequential searching dalam konsep permen. Nah, ada lagi salah satu contoh yang mungkin juga sering kita alami ketika kita ingin menonton film kartun dalam televisi. Maka, hal yang pertama kita lakukan adalah menyalakan televisi tersebut. Nah, disinilah algoritma sequential searching mulai berjalan, di mana kita akan melihat melihat tampilan channel yang ditampilkan dalam TV tersebut. Dan ternyata tampilan pertama menampilkan berita. Itu nggak sesuai dong dengan keinginan kita yang ingin mencari film kartun, maka kita bergeser lagi ke channel selanjutnya. Dan ternyata channel yang kedua nggak sesuai juga. Kita bergeser lagi ke channel yang ketiga. Channel yang ketiga juga nggak sesuai. Bergeser lagi channel yang keempat. Sampai akhirnya kita menemukan channel yang menampilkan film kartun. Tetapi apabila kita telah melakukan pergeseran channel dan sampai channel terakhir pun tidak menampilkan film kartun, maka hal yang kita lakukan adalah mematikan TV. Nah, itu adalah contoh dari konsep sequential searching. Selanjutnya, aku akan membahas tentang fungsi dari sequential searching. Nah, beberapa fungsi dari sequential searching yang pertama adalah mencari posisi atau keberadaan data dalam suatu kumpulan data dengan cara membandingkan setiap elemen secara berurutan dari awal hingga akhir. Nah, ini sesuai dengan definisi yang aku sampaikan tadi. Baru fungsi yang kedua, yaitu dapat digunakan pada data yang belum terurut atau unsorted dan sering dipakai dalam sistem pengelolaan data seperti pencarian barang di master data. Nah, pada fungsi kedua inilah yang menjadi alasan mengapa sequential searching ini menjadi algoritma searching yang paling sederhana. Baru, fungsi yang ketiga yaitu bermanfaat untuk pengujian performa pencarian. Nah, maksud dari ini apa? Ketika programmer ketika programmer ingin menggunakan dari banyaknya jenis algoritma searching, maka programmer akan menjadikan sequential searching ini sebagai dasar dalam perbandingan kecepatan jenis algoritma searching lainnya. Misalnya, programmer ingin menggunakan binary,
Dia ingin mengetahui apakah menggunakan binary ini efisien atau tidak. Jadi, programmer akan mengukur kecepatan binary ini untuk mencari data yang ditentukan oleh programmer. Nah, nanti hasilnya akan dibandingkan dengan algoritma sequential sini. Nah, dari sini kita dapat mengetahui apakah binary ini efisien terhadap algoritma programmer tersebut atau tidak. Nah, mungkin ini saja penjelasan tentang definisi, konsep, serta fungsi dari algoritma sequential. Selanjutnya adalah cara kerja dari algoritma sequential yang akan disampaikan oleh Gaisan. Oke, halo semuanya. Saya Gaisan Hoyrul Baduzaman. Di sini saya bakal ngejelasin cara kerja dari sequential searching. Oke, jadi saat ini tuh harusnya saya udah berangkat ke New York pakai pesawat pribadi. Tapi kucing saya nih bikin saya susah dengan menyembunyikan jam tangan saya di antara keempat mangkok berikut. Nah, si kucing tersebut ngasih saya peraturan buat nyari jam tangan saya secara sequential. Apa artinya? Yang artinya secara berurutan antara saya nyari mangkok saya dari bagian kiri atau saya nyari mangkok saya dari bagian kanan. Tapi ya udah, saya pengennya nyari dari bagian kiri aja. Nah, kalau saya pengen nyari jam tangan saya di antara keempat mangkok tersebut, ya tentunya saya harus buka satu-satu dong si mangkoknya. Berarti saya bakal ngebuka keempat mangkok tersebut dengan cara apa? Dengan cara mengulang peraturan instruksi yang sama. Jadi saya bakal ngebuka satu dulu. Seret. Oh, ternyata tidak ada. Jika tidak ada, maka otomatis saya bakal nyari ke 3 mangkok lainnya. Kalau di 3 mangkok lainnya tersebut masih nggak ada, berarti emang nggak ada jam tangan saya di situ. Si kucing saya yang nyembunyiin jam tangan saya di tempat lain. Nah, tapi karena saya mau mencari jam tangan saya di antara keempat mangkok ini, berarti saya harus ngebuka ketiga mangkok ini. Oke, karena tadi saya udah ngebuka yang pertama, secara berurutan saya pergi ke mangkok yang selanjutnya. Nah, saya buka deh. Wah, ternyata tetap nggak ada. Kita buka lagi di mangkok yang selanjutnya. Widih, ternyata ada jam tangan saya nih. Berarti karena jam tangan saya sudah ketemu di mangkok yang ketiga atau indeks ketiga, berarti otomatis saya nggak akan melanjutin ke yang mangkok keempat. Jadi saya nggak akan buka ke mangkok yang keempat. Oke, dari hasil analogi cerita yang tadi, akhirnya saya bisa berangkat ke New York dan klien saya ternyata nggak marah. Jadi, apa sih pendefinisian yang bisa kita dapetin dari analogi cerita yang tadi? Jadi, simpelnya, algoritma sequential searching itu nyari data secara berurutan dari suatu kumpulan data yang diberikan, dimulai dari indeks paling awal sampai indeks paling terakhir, tergantung posisi data yang dicari. Kalau tadi kan di mangkok tuh, saya ketemunya di indeks yang ketiga atau mangkok yang ketiga. Berarti otomatis indeks paling terakhirnya tuh ya indeks ketiga. Saya nggak akan melanjutin ke indeks yang terakhir. Karena ya data yang saya cari itu udah ketemu di mangkok ketiga atau indeks ketiga. Algoritma ini tuh cuman bakal ngelakuin satu kali proses loop atau pencarian sampai data yang dicari itu ditemukan atau dipastikan tidak ada di antara kumpulan data yang dikasih. Jadi kalau misalnya tadi di mangkok ternyata nggak ada semua, ya berarti udah dipastikan data atau jam tangan yang saya cari tadi nggak ada di antara 4 mangkok tersebut. Jadi best case dari algoritma sequential searching itu terjadi ketika data yang dicari berada di bagian paling depan. Atau kalau dari analogi yang tadi, jam tangan saya berada pada mangkok yang pertama. Sedangkan worst case-nya terjadi ketika data tersebut berada di bagian paling akhir kumpulan data atau sama sekali tidak ditemukan. Nah, selanjutnya ada gambaran ilustrasi yang lebih jelas. Ini buat kalau kita pakai array. Jadi di ilustrasi ini kita bakal nyari data 12 di antara kumpulan data yang berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dari 10 elemen array. Nah, kita tentunya sama aja kayak yang analogi mangkok tadi. Kita mau nyari satu-satu dari bagian kiri ke bagian paling akhir. Jadi kita nyari dulu dari sini nih. Apakah di indeks array pertama itu ada, apakah di indeks array pertama itu sama dengan 12? Kita lanjut.
kita masuk nih ke indeks yang pertama. Ternyata bukan 12, tapi satu. Ya udah karena beda, kita lanjut ke indeks array selanjutnya yaitu yang kedua. Ternyata di indeks array yang kedua hasilnya 3. Nah, kita bakal lanjutin terus sampai kita nemu data yang ingin dicari itu sama dengan 12. Kita lanjut terus selama kalau dari contoh yang ini kita dapetin di indeks array yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti terdapat data 12 pada array kumpulan data array yang berindeks 10 elemen ini, yaitu di indeks ke-6. Nah, selanjutnya di sini ada contoh program pseudocode dari sequential searching. Jadi kita tuh mau nyari jadi nggak gini deh. Jadi user bakal nge-input data yang pengen dicari berupa X. Nah, kumpulan data yang pengen dicari dari user tuh berada pada kumpulan data array of integer dari A yang berjumlah 1 sampai N. Jadi, ya tentunya kita langsung aja iterasi dari yang algoritma yang sudah saya buat ini. Jadi kita inisialisasi dulu index font itu buat ngasih tahu apakah ada data yang sama pada kumpulan data ini atau enggak. Jadi kita lakuin loop. Karena buat nyari itu tentunya kita harus ngelakuin loop dong. Kalau kita nggak pakai loop, kita cuma bakal ngecek indeks pertama doang, nggak akan nyampe N. Jadi untuk indeks pertama sampai ke N, kita bakal ngelakuin search. Apakah terdapat data yang sama pada setiap indeks pada array of integer. Jadi ini for i 1 to n do. Itu nggak akan loopnya nggak akan berhenti dari indeks 1 sampai n kecuali terdapat x yang sama pada array of integer. Jadi kalau kita nemuin x yang sama pada indeks array yang sama pada array of integer a, kita bakal isi indeks font diisi dengan i. Nah, kalau kita udah nemuin, ya kita langsung masuk ke algoritma selanjutnya yaitu break. Kalau maksudnya dari break artinya kita langsung keluar dari loop for i 1 to n do gitu. Jadi dari break kita langsung masuk ke yang if index font sama dengan 0, enggak. Ya if index font sama dengan 0, then write nilai x tidak ditemukan dalam array. Tapi ini kan kita nemuin, yaudah ya kita masuk ke yang else dong. Nilai x ditemukan pada indeks font tadi masuknya ke i berapa. Nah, kalau tadi kan misalnya kalau kita case-nya nggak ketemu nih, kalau kita nggak ketemu sampai dari 1 sampai ke n, berarti otomatis langsung keluar dari loop dan masuknya ke yang if index font sama dengan 0 then. Jadi kita nggak akan masuk ke yang else. Oke, jadi singkatnya dari cara kerja sequential searching tuh, kita bakal nyari data dari indeks paling awal sampai indeks paling akhir secara berurutan. Antara data yang kita cari bakal ditemuin di array atau kumpulan datanya, atau si datanya bakalan nggak ada sama sekali di kumpulan data yang dikasih. Jadi best case-nya si data yang dicari bakal ada di indeks array paling depan, dan worst case-nya ketika si data yang kita cari nggak ditemuin sama sekali atau ternyata data yang kita cari berada di paling akhir. Gitu sih simpelnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, aku Firly dan kali ini aku akan membahas tentang sequential searching atau biasa juga disebut linear search. Ini adalah salah satu algoritma paling dasar dalam pemrograman yang digunakan untuk mencari data tertentu di dalam kumpulan data. Walaupun sederhana, algoritma ini penting banget karena jadi dasar untuk memahami algoritma pencarian yang lebih kompleks seperti binary search atau hashing. Nah, setelah mengetahui dan memahami konsep serta cara kerja dari sequential searching ini, di sini aku akan bahas mulai dari kegunaan, kelebihan, kekurangan, kompleksitas waktu, hingga perbandingan dengan algoritma lainnya. Jadi, yuk langsung aja kita mulai. Nah, pertama aku mau jelasin dulu apa sih kegunaan dari sequential searching. Jadi, sequential searching ini digunakan untuk mencari data tertentu di dalam kumpulan data sederhana seperti array, list, atau tabel.
Cara kerjanya juga simpel banget. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kegunaan dari algoritma sequential searching ini sesuai dengan cara kerjanya. Algoritma ini bakal ngecek satu persatu elemen dari awal sampai akhir. Begitu data yang dicari ketemu, pencarian langsung berhenti. Tapi kalau udah dicek semua dan gak ada yang cocok, berarti datanya emang gak ada, alias gak ketemu. Sequential searching ini cocok banget buat kondisi di mana datanya belum diurutkan dan jumlah datanya itu sedikit. Misalnya nih, kita punya daftar nama kelas yang masih acak, terus kita mau cari nama Fulan. Nah, sequential searching bakal cari satu-satu dari daftar awal yang pertama sampai nemuin Fulan. Kayak gitu. Oke, di slide ini aku akan bahas dulu tentang kelebihan dari sequential searching. Jadi, secara umum algoritma ini punya beberapa keunggulan utama. Pertama, sederhana dan mudah dipahami. Artinya, cara kerjanya itu cukup dengan mengecek satu persatu data dari awal sampai akhir hingga ketemu data yang dicari. Jadi, cocok banget buat pemula yang baru belajar logika algoritma. Yang kedua, bisa diterapkan di berbagai struktur data. Misalnya di struktur data array atau list. Jadi, fleksibel banget. Mau data disimpan dalam bentuk apapun, sequential searching ini akan tetap bisa digunakan. Ketiga, hemat memori. Nah, kenapa disebut hemat memori? Karena algoritma ini nggak butuh struktur tambahan untuk menyimpan data sementara. Cukup pakai data yang sudah ada. Lalu, yang keempat, algoritma ini cocok untuk data kecil atau terbatas. Karena kalau datanya cuma sedikit, perbedaan waktu pencarian nggak akan terlalu terasa. Jadi pencariannya ini nggak akan terlalu lama. Dan terakhir, kalau data yang dicari ada di bagian awal, proses pencariannya jadi lebih cepat dan lebih efisien. Jadi performanya bisa lebih optimal, tergantung posisi data yang dicari. Nah, tapi tentu saja setiap algoritma ini punya batasan. Jadi selanjutnya aku akan membahas kekurangan dari algoritma sequential searching ini. Nah, sekarang kita masuk ke sisi sebaliknya, yaitu kekurangan dari sequential searching. Pertama, yaitu kurang efisien untuk data besar. Karena algoritma ini harus ngecek satu persatu data dari awal sampai akhir. Nah, semakin banyak datanya, tentunya kan semakin lama juga waktu yang dibutuhkan. Yang kedua, tidak memanfaatkan data yang sudah terurut. Jadi, walaupun data kita sebenarnya sudah tersusun rapi, misalnya dari kecil ke besar, atau ascending. Nah, algoritma ini tetap ngecek satu persatu tanpa memanfaatkan urutan itu. Yang ketiga, waktu pencarian meningkat seiring jumlah data. Artinya, kalau data kita 2 kali lipat lebih banyak, waktu pencarian juga bisa 2 kali lipat lebih lama. Dan yang terakhir, kurang efisien kalau data yang dicari ada di akhir. Karena kita harus ngecek seluruh elemen dulu sebelum menemukan atau memastikan datanya memang tidak ada. Nah, untuk memahami seberapa cepat atau lambatnya algoritma bekerja, kita perlu tahu konsep yang penting banget dalam analisis algoritma, yaitu kompleksitas waktu. Nah, kompleksitas waktu menggambarkan seberapa banyak langkah yang dibutuhkan algoritma untuk menyelesaikan suatu proses, tergantung pada jumlah data yang diproses. Kalian bisa lihat di tabel ini, ada beberapa jenis kompleksitas waktu yang ditandai dengan notasi seperti O1, ON, ON kuadrat, dan sebagainya. Misalnya, O1, ini tuh dibacanya big O of 1 atau order of 1. Artinya itu, waktu eksekusinya tetap, gak tergantung dengan jumlah datanya. Contohnya, kayak langsung ambil elemen tertentu dari indeks tertentu dalam array, yang mana ini cepat banget karena cuma satu langkah, cuma satu instruksi.
Lalu ada order of n atau bisa juga disebut big O of n. Nah, ini disebut sebagai linear time complexity. Nah, di mana di sini tuh dia jelasin the number of operations is linearly proportional. Steps are a constant multiple of the dataset size n. Nah, ini tuh artinya waktu eksekusi akan bertambah sebanding dengan jumlah datanya. Misalnya, kalau ada data 100, maka algoritma ini butuh 100 langkah. Atau misalnya kalau ada 1000, ya artinya algoritmanya butuh 1000 langkah. Nah, ini yang dipakai di sequential searching. Nah, yang lainnya itu ada juga quadratic time, yang mana waktu eksekusinya ini akan tumbuh jauh lebih cepat. Contohnya sering muncul di algoritma pengurutan seperti bubble sort. Dan ada juga kompleksitas waktu lainnya sesuai dengan tabel di atas. Jadi intinya, semakin tinggi ordernya akan semakin lambat algoritma itu kalau datanya besar. Nah, sequential searching sendiri itu punya kompleksitas linear atau order of n, atau bisa juga dibaca big O of n. Dari penjelasan sebelumnya, kita bisa analisis kompleksitas waktu dari sequential searching. Ada dua kondisi utama yang biasa dianalisis, yaitu base case dan worst case. Untuk base case, yaitu ketika data yang dicari langsung ketemu di awal, atau ada di urutan pertama. Jadi, algoritmanya cuma butuh satu langkah saja untuk menemukan data tersebut. Makanya, kompleksitasnya itu order of one, atau order 1, yang artinya waktu pencarian tetap walaupun jumlah datanya banyak. Sedangkan worst case ini akan terjadi saat data yang dicari ada di bagian akhir atau bahkan nggak ada sama sekali. Jadi bisa jadi datanya itu ada di urutan terakhir atau datanya nggak ketemu. Jadi algoritmanya harus memeriksa seluruh elemen satu persatu sampai akhir, yang mana waktu yang diperlukan ini akan menjadi waktu yang paling lama. Nah, inilah kenapa kompleksitas dari sequential searching itu order of n. Nah, di mana waktu pencarian meningkat sebanding dengan jumlah datanya. Jadi, intinya sequential searching ini bisa cepat banget kalau datanya ketemu di awal. Tapi bisa juga lambat kalau datanya banyak dan posisinya ada di akhir. Biar punya gambaran yang lebih lengkap, aku akan menjelaskan tentang perbandingan dari sequential searching dengan dua algoritma lain yang juga sering dipakai, yaitu binary search dan hash search. Pertama, sequential searching. Kelebihannya ini tentunya dia ini algoritma yang sederhana dan bisa dipakai di data yang tidak terurut. Tapi kekurangannya jelas lambat kalau datanya besar, karena kompleksitasnya order of n. Yang kedua itu binary search. Nah, algoritma ini lebih cepat dengan kompleksitas order of log n. Tapi syaratnya datanya harus terurut dulu. Kalau datanya acak, algoritma ini nggak bisa dipakai. Nah, dan yang terakhir ini ada hash search. Ini algoritma yang paling cepat dengan kompleksitas order of one, alias order 1. Tapi kekurangannya algoritmanya lebih rumit dan butuh memori tambahan untuk fungsi hashnya. Jadi, kesimpulannya sequential searching itu paling sederhana dan fleksibel, tapi bukan yang paling efisien. Biasanya digunakan kalau jumlah datanya kecil, tidak terurut, atau saat kita membutuhkan solusi cepat tanpa memikirkan efisiensi yang tinggi. Supaya kalian lebih paham dan bisa lebih kebayang gimana sih sequential searching ini, selanjutnya akan dijelaskan contoh program dan implementasinya di salah satu bahasa oleh Zikra. Bye-bye.
Perkenalkan, nama saya Zikral Gufron. Kali ini akan menjelaskan pada bagian implementasi dari algoritma sequential searching di salah satu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang saya pilih kali ini adalah Rust. Kali ini kita memiliki sebuah contoh soal. Udin memiliki daftar buah dalam sebuah array, yaitu apel, pisang, jeruk, mangga, semangka. Udin ingin membuat program untuk mencari buah tertentu yang akan diinput oleh pengguna. Program harus menampilkan apakah buah tersebut ada dalam daftar dan berada di posisi keberapa, atau menampilkan bahwa buah tidak ditemukan jika tidak ada dalam daftar. Selanjutnya kita akan membuat implementasi dari algoritma ke dalam bahasa pemrograman. Kita memiliki sebuah array data buah. Yang mana di dalamnya terdapat apel, kemudian pisang, jeruk, mangga, dan semangka. Selanjutnya kita akan meminta user untuk menginput data yang akan dicari. Untuk mendapatkan data yang akan dicari, kita akan mendeklarasikan sebuah variabel string yang bernama input. Selanjutnya kita akan membuat perintah input dari user. Selanjutnya kita akan mendeklarasikan sebuah variabel integer yang akan memuat berapa jumlah data yang ada di dalam array data.
Selanjutnya, kita akan mendeklarasikan sebuah variabel untuk menandakan posisi dari data yang akan dicari. Variabel ini memiliki tipe data integer dan akan kita isi dengan 0. Selanjutnya, kita akan mendeklarasikan sebuah variabel boolean untuk menjadi stopper jika data sudah ditemukan. Variabel ini kita akan isi dengan false. Selanjutnya, kita akan membuat looping yang akan memeriksa data satu persatu, yang akan menjadi algoritma dari sequential searching. Kondisi dalam looping ini kita akan menggunakan while loop. Kondisinya yaitu jika posisi kecil dari n variable find sama dengan false. Lalu dalam while loop ini kita akan membuat sebuah percabangan if yang kondisinya akan memeriksa apakah data yang dimaksud ada di indeks posisi tersebut. Kita akan membuatnya sebagai data buah indeks atau posisi sama dengan input. Untuk di bahasa pemrograman Rust, setiap input yang diberikan user akan memiliki new line di akhirnya. Untuk itu, kita akan membuat sebuah variabel yang bernama key yang akan berisi dari input dan memiliki .trim untuk menghapus new line di belakang input. Ini kasus yang khusus di bahasa pemrograman Rust. Maka di bagian bawah kita akan mengganti input menjadi key. Jika data buah sama dengan key, maka posisi akan kita buat menjadi posisi ditambah 1. Kenapa ditambah 1? Karena di dalam array semuanya dimulai dari indeks ke 0. Untuk mensiasatinya kita akan menggunakan +1. Lalu sebagai stoppernya kita akan ubah variabel find menjadi lalu untuk bagian bawah if yaitu kita isi dengan else. Bagian else kita akan isi dengan posisi sama dengan posisi
sebagai next step. Kemudian kita akan membuat sebuah percabangan yang akan mengeluarkan output. Apakah input yang kita masukkan ada di data atau tidak ada. Maka kita akan buat if yang kondisinya find sama dengan true. Jika variable find isinya adalah true, maka kita akan print line buah tersedia di data dan berada di indeks K Lalu selanjutnya, untuk jika data yang diinput tidak ditemukan, maka akan masuk ke bagian else. Dan kita print line buah tidak ditemukan di dalam data. Ini adalah contoh dari implementasi algoritma sequential searching di dalam bahasa pemrograman Rust. Selanjutnya kita akan simpan dan akan kita tes dengan mengcompile-nya. Compile dan akan kita jalankan. Misalnya kita ingin mencari buah pisang, kita ketik pisang, maka akan keluar output buah pisang tersedia di data dan berada di indeks kedua. Kita lihat ya, pisang berada di indeks kedua. Jika kita input manggis, maka hasil yang akan keluar adalah buah manggis tidak ditemukan di dalam data karena buah manggis tidak ada di dalam array data buah. Jadi inilah implementasi dari algoritma sequential searching di dalam bahasa pemrograman Rust. Sekian materi dari kelompok 5 dengan materi sequential searching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.